Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran mata kuliah Manajemen Perkantoran, Unit Pengembangan Akademik, Program Studi Administrasi Bisnis. Kali ini kita akan membahas tentang struktur organisasi. Apa sih struktur organisasi itu? Fungsinya untuk apa? Dan siapa saja yang terlibat di dalam organisasi? Maka kita lihat dengan video berikut ini. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang struktur organisasi beserta fungsinya. Apa itu struktur organisasi? Menurut Kwesti Brilia dalam jojonomic.com, struktur organisasi dibuat untuk kepentingan perusahaan dengan menempatkan orang-orang yang berkompeten sesuai dengan bidang keahliannya. Dengan adanya struktur, seorang HR juga bisa mengetahui peran dari karyawannya, seberapa penting mereka dan seberapa bernilainya mereka. Dengan begitu, seorang HR dapat menentukan seberapa pantas gaji karyawan untuk didapatkannya. Berikutnya adalah fungsi struktur organisasi. Yang pertama adalah kejelasan tanggung jawab. Setiap dari anggota organisasi harus mempunyai tanggung jawab dan juga apa saja yang harus dipertanggungjawabkan. Setiap anggota sebuah organisasi tentu saja harus mempunyai tanggung jawab terhadap atasannya yang sudah memberikan kewenangan. Sebab pelaksanaan atau implementasi kewenangan tersebut perlu dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah kejelasan kedudukan. Fungsi dari kejelasan kedudukan adalah setiap anggota atau seseorang yang terdapat dalam struktur organisasi sesungguhnya bisa mempermudah dalam melaksanakan koordinasi dan juga hubungan, karena adanya keterkaitan dalam penyelesaian mengenai suatu fungsi yang telah dipercaya kepada seseorang ataupun anggota. Yang ketiga adalah jalur hubungan. Dalam melakukan tugas dan tanggung jawab, setiap anggota dalam organisasi harus terlihat jelas sehingga proses pekerjaan lebih efisien dan saling menguntungkan. Yang keempat adalah kejelasan uraian tugas. Kejelasan uraian tugas ini dapat membantu karyawan lebih berkonsentrasi dalam melaksanakan suatu tugas ataupun pekerjaan, sehingga akan sangat membantu pihak atasan untuk dapat melakukan pengawasan dan juga pengendalian. Berikutnya, siapa saja yang ada dalam struktur organisasi? Yang pertama adalah direksi. Di sebuah perusahaan, peran dari seorang direksi sangat penting. Maka dari itu, direksi ditempatkan paling atas pada bagian perusahaan. Direksi merupakan orang yang bertanggung jawab dan juga memiliki wewenang dalam pengurusan perseroan ini. Tugas dari direksi adalah menentukan usaha yang akan dijalankan, serta menentukan sebuah kebijakan serta penjadwalan seluruh kegiatan yang ada di perusahaan. Maka dari itu, seorang direksi bisa juga dibilang sebagai pemegang kendali penuh terhadap perusahaan dan bertanggung jawab atas kemajuan dari perusahaan. Karena seorang direksi harus mempunyai tanggung jawab yang amat besar. Berikutnya, direktur utama. Orang yang memiliki wewenang dalam merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan serta program umum perusahaan sesuai dengan wewenang yang diberikan perusahaan kepadanya. Tugasnya adalah mengkoordinir semua kegiatan dalam bidang kepegawaian, administrasi keuangan, dan kesekretariatan. Selain itu, direktur utama juga bertugas dalam mengendalikan pengadaan peralatan dan perlengkapan. Di samping itu juga membuat rancangan untuk pengembangan dari sumber pendapatan, membuat rancangan pembelanjaan kekayaan perusahaan, memimpin dan bertanggung jawab atas semua dewan atau komite eksekutif. Sebagai seorang direktur, harus menawarkan ide-ide dalam memajukan perusahaan di tingkat tertinggi, memimpin rapat dan mewakili perusahaan dalam hubungan dengan pihak luar. Berikutnya adalah direktur. Jabatan ini dibawahi oleh direktur utama. Direktur adalah orang yang dipilih untuk memimpin sebuah perusahaan berbentuk perseroan terbatas. Seorang direktur dipilih oleh sang pemilik usaha untuk mengelola dan menjalankan perusahaannya. Tugas direktur adalah membuat prosedur ketetapan untuk tiap manajer dalam mencapai tujuan dan sasaran perusahaan.
Selain itu, seorang direktur juga bertugas untuk mengkoordinir setiap kegiatan dari para manajer serta menerima pertanggungjawaban secara periodik. Seorang direktur memiliki wewenang untuk mengangkat, mengganti, atau memberhentikan karyawan dan pegawainya. Direktur pun bertugas membuat ketetapan operasional perusahaan dalam jangka pendek. Selanjutnya adalah manajer. Manajer adalah orang yang menyesuaikan dan mengintegrasikan macam-macam variabel dan karakteristik dari pegawainya dalam mencapai tujuan organisasi yang sama. Tugas manajer adalah memberikan pengarahan dalam membuat keputusan, kebijaksanaan, supervisi, dan sebagainya, merancang organisasi dan pekerjaan, menyeleksi, menilai, melatih, dan mengembangkan pegawai atau calon pegawainya, mengatur dan mengendalikan sistem komunikasi, juga membuat sistem reward. Berikutnya adalah kepala divisi atau departemen, adalah yang bertanggung jawab membawahi bidang tugas masing-masing. Terdapat beberapa divisi dalam sebuah perusahaan, di antaranya divisi humas, riset dan pengembangan, pemasaran, personalia, uji kualitas, dan divisi-divisi lainnya. Kepala divisi inilah yang membawahi langsung para staf, karyawan, dan pekerja. Dalam kasus perusahaan yang memiliki banyak cabang di daerah, biasanya juga terdapat bagian divisi regional. Dan yang terakhir adalah bagian administrasi, yang mana pada komponen ini memiliki tugas dan fungsi untuk mengecek seluruh transaksi perusahaan yang berhubungan dengan pihak outsourcing, pembukuan dan laporan penerimaan, dan juga pengeluaran yang ada kaitannya dengan jalannya perusahaan. Pada bagian ini biasanya terdiri dari accounting, CMT, dan kasir. Demikianlah penjelasan tentang struktur organisasi, fungsi, dan siapa saja yang ada di dalam struktur organisasi. Semoga penjelasan tadi bisa membantu teman-teman dalam pemahaman tentang struktur organisasi, khususnya di mata kuliah manajemen perkantoran. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.